Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penggerak. Gimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk terus mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bapak dan Ibu sekarang tergabung ke dalam kegiatan guru penggerak. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih memiliki semangat untuk terus bergerak, ikut berkontribusi dalam pendidikan yang memerdekakan. Sebentar ya, saya share screen dulu. Ya. Bapak dan Ibu, kita bertemu di kegiatan pendampingan guru penggerak Kabupaten Karawang. Nah, pertemuan hari ini, Bapak dan Ibu bersama-sama dengan saya akan mencoba menggali, ya, mengungkapkan bagaimana praktik baik yang Ibu sudah lakukan dan menemukan beberapa ide. Dan tema hari ini adalah lingkungan sebagai sumber belajar. Tapi sebelum ke tema tersebut, ada sesuatu yang harus kita sepakati ya Bapak dan Ibu ya. Dan saya sudah menuliskan beberapa, tapi mungkin nanti Bapak dan Ibu boleh tambahkan sesuai dengan harapan yang ingin disepakati oleh kita. Yang pertama, kita sepakati yang berkaitan dengan waktu, ya. Setiap pertemuan kita upayakan untuk on time, untuk selalu berada pada waktu yang tepat karena memang kita punya keterbatasan. Kemudian yang kedua, handphone nih ya Bu ya, Bapak. Saya tidak akan membatasi terlalu sempit, tetapi yang penting Bapak dan Ibu tidak terganggu konsentrasinya oleh handphone. Kalau bisa mungkin bisa di silent ya. Kemudian yang saya inginkan sih kita rileks, santai, tapi serius. Dan barangkali dari Pak Irwan, Pak Cucu atau Bu Dwi, Bu Adi bisa menambahkan kesepakatan apa yang akan kita bikin? Itu Bu, bagaimana kalau misalkan saya mau bertanya kira-kira seperti apa Bu aturannya? Oh, aturan untuk bertanya, boleh. Ya, berarti nanti kita tambahkan aturan untuk mengajukan pertanyaan. Nanti kita kasih waktu, kemudian Bapak dan Ibu untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu atau raise hand di dalam forum ini ya. Ya mungkin kesepakatannya udah ya Bapak dan Ibu. Baik Ibu. Ada beberapa masukan dari Bapak dan Ibu ya. Cukup Bu. Kita coba. Saya punya video yang barangkali ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Mari kita tonton bersama. Ya, sebentar ya Bapak. Ternyata, ya. Videonya tidak bersuara, Bu. Oh, di sini ada, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah selesai menonton videonya. Tadi itu ada kumpulan gambar-gambar yang memang menunjukkan sebuah kegiatan proses belajar mengajar. Bapak dan Ibu, proses belajar mengajar itu tidak harus selalu berada di dalam kelas, tetapi juga kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar untuk
coba menggali komentar Bapak dan Ibu mengenai kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Siapa dulu yang mau berkomentar, Bapak dan Ibu? Pak Irwan atau Bu Adi? Pak Cucu, mangga. Bu Adi ya? Bu Adi, saya punya beberapa gambar. Bu Adi Iya. mau memilih Saya, sendiri. Bu. Itu yang resen Ya. saya, Bu, bukan Bu Adi. Oh, Pak Irwan ya? Iya. Silakan, di sini ada beberapa gambar. Silakan Pak Irwan pilih mana yang Bapak mau Ah, berkomentar. yang ini, Bu, yang pasar, Ada. yang pasar. Oke, Yang pasar. yang pasar. Nah, ini ya Pak Irwan pilihannya. Mangga Pak Iya. Irwan, silakan berkomentar bagaimana pengalaman Bapak atau pendapat Bapak mengenai pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Mangga. Ya. Ya, Bu, kebetulan sekolah saya berdekatan dengan Pasar Ngas Dengklok. Nah, jadi karena tidak jauh dari sekolah Pasar Ngas Dengklok tersebut, peserta didik saya dan saya diajak ke sana, Bu. Pertama, anak-anak mengamati dulu apa saja sih yang ada di pasar. Lalu bagaimana suasananya. Selanjutnya apa yang terjadi ya orang-orang yang ada di pasar tersebut. Dan mereka mengamatinya lalu membuat laporan hasil pengamatannya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irwan sudah menyampaikan pengalaman atau kegiatan yang menunjukkan pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Bu Adi, mau mencoba dengan gambar yang mana, Bu Adi? Coba diulang lagi. Ada sawah, ada kodok. Ya. Mana yang Bu Adi suka, yang menarik buat Bu Adi? Ini ada tempat. Nah, ini yang rekreasi. menarik sekali. Oke, siap. Wah, kayaknya Bu Adi senang rekreasi kayaknya ya. Ya, Bu, senang sekali, Ibu. Ayo silakan Bu Adi. Kalau dilihat dari gambar, tadi pertanyaannya memanfaatkan lingkungan yang ada ya, Ibu ya? Ya, sebagai sumber belajar. Ya, kalau dilihat dari gambar apa ini rekreasi, siswa tidak hanya berada di ruang lingkup kelas. Jadi tempat-tempat yang ada di sekitar siswa bisa menjadi narasumber sebagai sumber belajar untuk mengaitkan sumber belajar itu kepada materi. Jadi rekreasi, tempat rekreasi pun juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar yang menyenangkan tentunya. Begitu, Ibu. Oke, berikan aplaus dong buat tadi Pak Irwan dan Bu Adi ya. Berarti Pak Cucu juga sudah menyampaikan ya. Terima kasih. Ternyata Bapak dan Ibu sudah memiliki banyak ide untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Inilah dunia anak-anak, Bapak dan Ibu. Mereka ceria, mereka ingin memanfaatkan kehidupannya bermain-main, ya, tetapi kita juga harus membawa mereka ke tempat belajar. Oke, untuk selanjutnya saya sudah membuat link dibagikan di chatroom, ada Mentimeter yang saya bagikan. Silakan Bapak dan Ibu tuliskan praktik baik yang sudah Bapak dan Ibu lakukan mengenai pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dan yang kedua, kendala apa saja yang pernah Bapak Ibu temui. Dan yang ketiga, ini harus nih Bapak dan Ibu berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga solusi yang terbaik dari kendala tadi. Silakan Bapak dan Ibu, saya sudah kirim linknya untuk dikerjakan di chatroom. Sudah saya kirim. Ya. Sudah saya jawab, Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Cucu, Pak Irwan. Terima kasih sudah menyampaikan jawabannya. Kita coba baca ya, kita coba buka.
Ya. Oke, di sini saya sudah menerima dari Bapak Cucu ya. Pak Cucu pernah melakukan kegiatan dengan membawa peserta didik ke sekitar sekolah dan mendokumentasikan macam-macam pelapukan yang ada di sekolah, kemudian mengelompokkannya menjadi ke dalam jenis-jenis pelapukan. Kemudian peserta didik melakukan presentasi. Itu yang dikirim oleh Pak Cucu. Mangga yang lain boleh berkomentar, boleh juga menambahkan ide positifnya. Silakan, siapa yang mau bertanya atau mengomentari hasil kerja Pak Cucu? Silakan Bu Adi. Malam juga sampai ngelonin katanya Bu Yuni sampai jam 12 sampai masih itu. Praktik baik yang dilakukan oleh Pak Cucu sangat menginspirasi, di mana di situ menemukan dan mendokumentasikan macam-macam pelapukan setelah peserta didik mengelompokkan foto sesuai dengan pelapukannya. Jadi di sini siswa aktif dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Dwi sudah mengapresiasi dan memberikan masukan positif kepada Pak Cucu. Nah, kita coba yang lainnya ya. Ini hasil Bu Dwi. Sekarang gantian silakan Pak Cucu untuk membacakan. Mangga Pak Cucu. Oke, Pak Cucu sudah membacakan. Pak Irwan mau memberikan komentar hasil kerja Bu Dwi? Ya, alhamdulillah pekerjaan Bu Adi ya, Bu Adi dan Bu Dwi itu Bu cukup Adi ya, Bu Adi Dewi. Bu Adi sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran aktif yang sudah kami lakukan bersama di kegiatan pembelajaran ini. Jadi alhamdulillah prinsip-prinsipnya sudah ada semuanya, Bu Rida. Oke, terima kasih. Semua sudah mendapatkan giliran menyampaikan praktik baik yang sudah dilakukan, kemudian menyampaikan kendala dan mencari solusi. Ya. Dan cerita tadi sudah kita bahas di Mentimeter. Dan sekarang kita tiba pada saatnya untuk bertanya jawab. Silakan. Materi hari ini lingkungan pembelajaran yang menggunakan lingkungan sekitar. Ada yang mau bertanya atau masih penasaran dengan materi ini? Ibu, boleh saya bertanya, Bu? Mangga. Iya. Ini Pak Cucu ya. Silakan Pak Cucu. Iya, pertanyaannya adalah untuk pembelajaran berdasarkan pada lingkungan sekitar, itu jika kita lakukan terus ternyata terdapat kendala, kira-kira bagaimana Ibu cara mengatasi kendala tersebut? Oke, terima kasih Pak Cucu sudah memberikan pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu yang lainnya untuk mengomentari atau memberikan jawaban kepada Pak Cucu. Oke, Pak Irwan udah ngasih jawaban ya kepada Pak Cucu. Ya. Bagaimana Pak Cucu? Ya, setuju ya dengan jawaban Pak Irwan? Saya lihat di chattingan Bu, ternyata seperti itu bagus sekali. Oke, ya. Berarti ketika kita menemukan kendala seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi, ya kita berusaha untuk menganalisis kendala tersebut, kemudian mencoba untuk mencari beberapa solusi yang terbaik. Oke, ternyata tiba saatnya kepada sesi yang terakhir. Kita setelah sekian menit berdiskusi bersama, menuangkan pengalaman Bapak dan Ibu yang terbaik, barangkali Bapak dan Ibu menemukan juga ide-ide yang baru dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh teman-teman kita. Saya ingin mencoba ke Pak Irwan. Ada ide baru apa yang Bapak temui setelah pertemuan hari ini?
Mangga Pak Irwan. Ya, banyak sumber lain Bu. Tadi foto-foto yang dikemukakan oleh Ibu seperti kodok pun bisa dijadikan sumber belajar ya Bu. Tadi ada foto Ya. kodoknya. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih semuanya sudah melakukan refleksi, sudah mendapatkan sesuatu yang baru di dalam pemikiran kita, dan mudah-mudahan kita bisa menuangkan hasil pembelajaran hari ini dan mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah kepada peserta didik. Dan rencana tindak lanjut yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat rencana tersebut, misalnya akan menyusun RPP yang seperti apa. Silakan dilaksanakan ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan masukan yang terbaik, baik buat saya pribadi atau buat teman-teman. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan pembaharuan demi pendidikan yang memerdekakan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rida. Terima kasih.